Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anakku sekalian, apakah hari ini sudah mandi? Sudah berdoa? Nah, saya harap setiap sebelum pembelajaran, seperti yang saya kirim di WA Group, semuanya harus sudah siap. Sudah mandi, sudah berdoa, dan tidak lupa di rumah kalian sudah membantu kedua orang tua. Apa yang dapat kalian lakukan? Kalian bisa membantu ayah, ibu untuk menyapu, membersihkan rumah, entah itu bersih-bersih ruang tamu, bersih-bersih tempat tidur, bersih-bersih dapur kalau cewek, cowok sama saja. Jangan lupa kita harus membantu orang tua. Nah, anak sekalian, untuk pelajaran hari ini kita akan pada pembelajaran agama. Kalau kemarin kita akidah akhlak, hari ini kita pelajarannya adalah fikih, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah sudah jelas di sini ada kata-kata sunnah. Kalau sholat wajib itu sudah pernah kalian pelajari, yaitu pada kelas 1 dan kelas 2. Itu materinya adalah sholat wajib. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah. Nah, sebelum kita pada materi yaitu sholat sunnah rawatib, sebelumnya akan saya ulang lagi yang disebut dengan kata-kata sunnah dah ya. Sunnah itu adalah apa? Suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala. Jika ditinggalkan tidak mendapat pahala. Jadi nek dikerjakne kuwi oleh pahala, nek ditinggalne ora oleh pahala, ora oleh apa-apa. Nah, bagaimana seharusnya? Lebih baik kita kerjakan. Kalau kita kerjakan kita mendapat pahala. Nah, kita baca aja. Suatu amalan yang bisa kita lakukan untuk menambah amalan ibadah wajib adalah ibadah sunnah. Seperti sholat sunnah. Tentu di antara kalian pasti sudah pernah melaksanakannya. Sholat sunnah apa saja yang pernah kalian lakukan? Nah, mungkin apa tuh yang disebut dengan sholat sunnah rawatib itu? Nah, mungkin kalau kalian sholat berjamaah di masjid atau musola, kalian pasti pernah lihat orang sebelum sholat, misalkan contoh sholat isya, sebelum sholat isya kok ada orang sholat sendiri, sholatnya hanya 2 rakaat, sholat sendiri. Itu sholat apa sebenarnya? Nah, ada lagi sebelum sholat subuh kok sholat sendiri 2 rakaat. Ada lagi sebelum sholat zuhur kok sholat sendiri 2 rakaat. Ada yang 4 rakaat, sholatnya kok sendiri. Itu sebenarnya sholat apa? Nah, mari kita pelajari bersama-sama apa yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Nah, di sini nanti kita lihat, kita pelajari bersama sholat sunnah rawatib. Nanti silahkan dibuka LKS kalian, itu ada di buku LKS kalian sama. Nanti gambarnya tidak sama dengan ini, jangan takut ya. Bukunya rapodo pak, sama. Intinya bukunya yang ada di LKS kalian itu adalah sama. Mengenal sholat sunnah rawatib, banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan untuk menambah pahala wajib. Salah satunya adalah mengerjakan sholat sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang bisa kita amalkan yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, ini sebagai contoh gambar saja. Tahukah kamu apa yang disebut dengan sholat sunnah rawatib? Nah, apa saja sebenarnya sholat sunnah rawatib itu? Kita baca bersama. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, nanti silahkan di LKS kalian. Ini bab yang pertama di LKS kalian. Sholat sunnah yang mengiringi. Perlu kalian ketahui yang mengiringi. Kalau mengiringi itu berarti harus ada di depan dan belakang. Ya, mengiringi. Kalau orang berjalan itu mengiringi ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi di sini adalah sholat sunnah, yaitu sholat sunnah, sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu itu disebut sholat sunnah rawatib. Ingat ya, nek diarani sholat sunnah rawatib nanti dipelajari dan dihafalkan. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ini sholat rawatib itu pasti bergandengan dengan sholat fardu, pasti bersamaan. Kalau tidak bersamaan itu bukan sholat sunnah rawatib. Yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah. Nek ngerjakne kuwi cah sebelum karo sesudah. Itu disebut sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi dua. Menurut waktunya, menurut waktu pengerjaannya, cah, sholat sunnah rawatib itu ada dua. Yang pertama itu adalah qobliyah, itu dilakukan sebelum sholat fardu. Sebelum sholat fardu itu disebut qobliyah. Ini sebelum sholat fardu disebut qobliyah. Kalau sesudah sholat fardu, sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sunnah ba'diyah. Jadi saya ulang lagi, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, kita ulang lagi keterangannya. Menurut waktunya sholat sunnah itu ada dua. Ada yang qobliyah itu sebelum, ada yang ba'diyah itu sesudah. Ini kalau ba'diyah adalah sesudah. Ba'diyah sesudah. Kalau qobliyah sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. Mengerjakan sholat sunnah rawatib itu bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa atau tidak mendapat pahala. Akan tetapi rugi. Nah, ini ya. Akan tetapi rugi jika tidak dilakukan karena mendapatkan pahala. Nek dikerjakne oleh pahala, nek ditinggalne ya ora dosa ya, gak apa-apa. Tapi eman-eman ora ya, eman-eman. Eman-eman wong nek pahalane nyapa gak dikerjakne. Cah ya. Nah, ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada yang dilakukan, ada juga yang jarang. Nah, jadi ketentuannya, hukumnya itu ada dua ya.
Sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sunnah muakkad. Nah, dengar ya di garis bawah di bukunya di LKS kalian. Jadi muakkad. Apa itu muakkad? Muakkad itu sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek sering dilakukan itu muakkad. Atau muakkad itu berarti sangat dianjurkan. Nah, muakkad itu sangat dianjurkan, Cak. Jadi bisa hampir mendekati wajib, tetapi tidak wajib, sangat dianjurkan. Itu hukumnya muakkad. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi, maksudnya jarang itu kadang dikerjakan, kadang tidak. Itu namanya sunnah ghairu muakkad dan muakkad. Nah, nanti silakan di garis bawah di bukunya. Sholat sunnah itu ada muakkad dan ghairu muakkad, atau tidak ditekankan untuk dikerjakan. Kalau muakkad itu sangat dianjurkan atau ditekankan, sedangkan kalau ghairu muakkad itu tidak ditekankan. Nah, itu ya. Jadi hukumnya itu ada sunnah muakkad yang dianjurkan, sangat dianjurkan, dan sunnah ghairu muakkad ini sunnah ghairu muakkad yang tidak dianjurkan. Nah, kita lanjutkan. Sholat sunnah rawatib muakkad. Nah, ini penjelasannya. Sholat sunnah rawatib muakkad yaitu sholat 12 rakaat dalam sehari semalam seperti yang dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, jadi yang dimaksud sholat sunnah rawatib muakkad itu jumlahnya ini, perhatikan. Jumlahnya ini. Nanti di buku kalian juga ada sama. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Perhatikan, kan ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi sholat rawatib muakkad ini dikerjakan sebelum sholat zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah zuhur. Bar zuhur sholat 2 rakaat, itu namanya rawatib muakkad. Yang kedua, 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sesudah isya. Giling-giling ya, perhatikan ya. Jadi sebelum maghrib itu tidak ada. Yang dianjurkan adalah sesudah maghrib. Yang kedua, 2 rakaat sesudah isya. Yang terakhir, yang kelima adalah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu sholat sunnah ini ya yang saya lingkari ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan hukum muakkad. Hukumnya muakkad itu yang sangat dianjurkan. Nah, anak-anak kita lanjutkan yaitu pada sholat rawatib yang kedua yaitu ghairu muakkad. Ghairu itu artinya selain yang muakkad. Kalau muakkad tadi yang dianjurkan,
Saya ulang lagi, yang dianjurkan itu ada 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, diingat-ingat ya. Terus sekarang berikutnya adalah 2 rakaat sholat sunnah rawatib ghairu mu'akad. Ghairu yang tidak dianjurkan. Nah, yang pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akad dan 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akad. Jadi kalau sebelum zuhur itu ada yang sebelum zuhur itu ada 4. Yang 2 rakaat itu masuk ghairu mu'akad, yang 2 rakaat masuk mu'akad. Jadi nek 2 rakaat cah hukume mu'akad. Tapi ditambah neh loro neh berarti ghairu mu'akad. Terus yang kedua 4 rakaat sesudah zuhur sama seperti tadi. 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akad, sing 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akad. Kalau yang pertama itu mu'akad, kalau yang kedua ghairu mu'akad. Terus yang ketiga 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar itu hukumnya ghairu mu'akad, tidak dianjurkan. Tapi boleh dikerjakan, boleh, tetapi tidak dianjurkan. Terus yang ketiga, yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib. Boleh sebelum maghrib sholat sunnah itu ada. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan. Yang kelima adalah 2 rakaat sebelum isya. Sebelum isya itu juga boleh. Tetapi jangan dibiasakan, kadang sholat, kadang tidak, itu tidak apa-apa. Kalau yang dianjurkan itu harus diusahakan tertib. Tapi kalau ghairu mu'akad itu tidak usah tertib, tidak apa-apa. Kadang dikerjakan, kadang juga tidak. Itu adalah ghairu mu'akad. Nah, anak-anak, itu yang dapat kami sampaikan. Sementara itu saja ya. Nanti untuk yang pembelajaran berikutnya mengenai lafadz niatnya ini kita kerjakan pada pertemuan yang akan datang. Anak-anakku sekalian, sedikit yang dapat kami sampaikan. Nanti yang biasa ke masjid, ke musola, silahkan dipraktekkan. Belajar, biasanya maghrib, sesudah maghrib kalian bermain-main. Nah, nanti coba dipraktekkan. Kalian belajar sholat sunnah rawatib. Itu ya anak-anak ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.